Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang ITE ini diantara lain globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Yang ketiga, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan undang-undang demi kepentingan nasional. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Tujuan Undang-Undang ITE. Yang pertama tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, tujuannya ialah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Asas dari ITE ini adalah pemanfaatan teknologi. ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau internal teknologi. Yang kedua, selanjutnya ada istilah dalam undang-undang, yaitu pertama, informasi elektronik adalah suatu kumpulan data elektronik tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan lain-lain yang telah diolah yang memiliki arti atau tempat yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi komputer adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi suatu teknik untuk pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan atau menyebarkan informasi. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat dan diteruskan atau dikirim atau diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik. Selanjutnya, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan pengumpulan, pengolahan, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Selanjutnya, jaringan sistem informasi elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup atau terbuka.
Agen elektronik adalah perangkat suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik. Sertifikat elektronik yang masuk sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan suatu objek hukum para pihak dengan transaksi. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik magnetik optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri. Kode aksesnya adalah angka, huruf, simbol, karakter lain, dan lain-lainnya merupakan kunci untuk mengakses komputer atau sistem informasi. Nomor domain adalah alamat internet penyelenggaraan negara, orang badan usaha, atau masyarakat dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet. Beberapa pasal Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini ada pasal 10 terdiri dari 2 ayat. Setiap pelaku usaha menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi dan lembaga sertifikasi keandalan. Keduanya keuntungan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan. Di sini ada pasal 11 dan 12 yang mengatur tentang tanda tangan elektronik, pasal 13 mengatur tentang peninggalan sertifikat, pasal 17, 18, 19 ini mengatur tentang transaksi elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.